Pernahkah Anda mendengar anggapan bahwa dewa-dewa Hindu sebenarnya adalah nabi-nabi dalam Islam? Menariknya, banyak cerita antara keduanya yang sangat mirip, menciptakan jembatan yang tak terduga antara dua tradisi besar ini. Bagaimana kisah-kisah keagamaan yang tampak berbeda justru menyimpan kesamaan? Temukan jawabannya. Dalam perjalanan panjang sejarah umat manusia, agama-agama besar dunia memainkan peran yang tak terhingga dalam membentuk peradaban, budaya, dan sistem sosial. 4 agama yang sering dianggap sebagai kekuatan besar dalam memahami konsep ketuhanan dan kehidupan adalah Islam, Kristen, Yahudi, dan Hinduisme. Masing-masing memiliki pandangannya sendiri tentang siapa Tuhan itu, bagaimana dunia diciptakan, serta bagaimana umat manusia berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Namun, meski tampak berbeda dalam banyak aspek, ada keterkaitan yang menarik dan mendalam antara 4 agama ini, terutama dalam hal pandangan mereka terhadap Tuhan, Nabi, dan perwujudan ilahi di dunia. Konsep agama Abrahamik yang mencakup Islam, Kristen, dan Yahudi berakar dari tradisi yang sama, yaitu tradisi yang bermula dengan Nabi Ibrahim, Abraham, yang dianggap sebagai tokoh sentral dalam ketiga agama ini. Dalam ketiga agama tersebut, Tuhan diyakini sebagai satu, Maha Kuasa, dan tidak dapat disamakan dengan ciptaannya. Meskipun ada perbedaan dalam pelaksanaan ibadah dan pemahaman doktrin, inti dari keyakinan mereka adalah sama, Tuhan yang satu. Kepercayaan monoteisme ini menjadi ciri khas utama dari agama-agama Abrahamik. Namun, saat kita memandang Hinduisme, yang datang dari tradisi yang sangat berbeda, kita menemukan pandangan yang lebih kompleks mengenai ketuhanan. Hinduisme mengajarkan konsep yang disebut politeisme, dengan banyak dewa dan dewi yang masing-masing memiliki atribut dan kekuatan tertentu. Walaupun demikian, Hinduisme juga mengenal konsep Tuhan yang lebih universal dan mendalam, yaitu Brahman, yang merupakan kekuatan atau prinsip ilahi yang ada di balik semua eksistensi. Di balik banyaknya dewa-dewi dalam agama ini, ada kesadaran bahwa semuanya adalah manifestasi dari satu sumber yang sama, yaitu Brahman. Dari sini, perbedaan mencolok antara agama Abrahamik dan Hinduisme muncul dalam cara mereka memandang Tuhan. Agama Abrahamik dengan tegas menekankan keyakinan kepada Tuhan yang satu, yang tidak dapat dipahami dengan cara yang lebih terbatas oleh pikiran manusia. Sedangkan dalam Hinduisme, meskipun ada banyak manifestasi Tuhan, semua itu pada akhirnya mengarah pada pemahaman tentang Brahman yang lebih esoterik dan sulit digambarkan dalam bentuk konkret. Namun, selain perbedaan besar dalam pandangan ketuhanan, ada juga sejumlah kesamaan yang tidak bisa diabaikan. Misalnya, dalam agama-agama Abrahamik, kita mengenal sosok Nabi sebagai pembawa wahyu dari Tuhan. Nabi ini diutus untuk mengajarkan umat manusia tentang jalan yang benar dan mengingatkan mereka akan kehendak Tuhan. Begitu juga dalam Hinduisme, meskipun konsep Nabi tidak ada dalam pengertian yang sama seperti dalam agama Abrahamik, ada konsep yang sangat mirip, yaitu avatar. Avatar dalam Hindu adalah perwujudan Tuhan yang turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari kesulitan atau kehancuran. Avatar ini diwakili dalam bentuk tokoh-tokoh seperti Rama dan Krishna yang membawa ajaran kebenaran dan mengembalikan keseimbangan dunia. Kisah Nabi Nuh, yang dikenal dengan peristiwa banjir besar yang menghancurkan dunia, adalah salah satu cerita yang paling dikenal dalam agama-agama Abrahamik. Namun, meskipun kisah ini paling terkenal dalam konteks Islam dan Kristen, ada cerita yang serupa dalam tradisi Hindu, yaitu kisah Manu dan banjir besar yang hampir menghancurkan kehidupan di bumi. Dalam cerita-cerita ini, ada banyak kesamaan yang menarik, baik dalam tema maupun dalam peran tokoh utama. Namun ada juga perbedaan yang mencerminkan nilai-nilai dan ajaran khas dari masing-masing agama. Di dalam Islam, Nabi Nuh adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia yang telah tenggelam dalam kebatilan dan dosa. Allah memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera besar, yang kelak akan menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan sekelompok makhluk hidup dari bencana banjir besar yang akan menghancurkan seluruh kehidupan di bumi. Dalam Al-Quran, kisah
Nabi Nuh tercatat dalam beberapa surah seperti surah Al-Mu'minun 23, 23, 30 dan surah Asy-Syu'ara 21, 19 di mana diceritakan bagaimana Nuh berusaha keras untuk mengingatkan umatnya yang terjerumus dalam kekufuran, namun mereka malah menolak dan mengolok-oloknya. Pada akhirnya, Allah menurunkan azab berupa banjir besar yang hanya menyisakan Nuh dan mereka yang bersama-sama dengannya di dalam bahtera. Kisah ini memiliki pesan moral yang dalam, bahwa hanya mereka yang taat dan patuh kepada Tuhan yang akan diselamatkan, sedangkan mereka yang mendustakan wahyunya akan menghadapi kehancuran. Banjir besar ini bukan hanya sekadar peristiwa alam, tetapi juga merupakan simbol dari keputusan Tuhan untuk membersihkan dunia dari keburukan dan dosa yang merajalela, serta memberi kesempatan baru bagi umat manusia untuk memperbaiki diri. Dalam Islam, kisah Nabi Nuh juga menekankan pentingnya kesabaran dan ketekunan dalam menyampaikan wahyu, meskipun dihadapkan dengan penolakan yang keras. Di dalam tradisi Kristen, kisah Nabi Nuh juga mengandung banyak kesamaan dengan versi dalam Al-Quran, meskipun ada beberapa perbedaan dalam detail ceritanya. Kisah ini tercatat dalam Kitab Kejadian, pasal 6 hingga 9, di mana Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia telah merajalela di bumi dan memutuskan untuk memusnahkan umat manusia melalui banjir besar. Namun, karena Nuh dianggap sebagai orang yang benar di mata Tuhan, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera besar untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan berbagai pasangan hewan dari bencana tersebut. Banjir ini akhirnya meliputi seluruh bumi, namun setelah air surut, Nuh dan orang-orang yang bersamanya dapat memulai kehidupan baru. Meskipun ada perbedaan dalam detail cerita dan bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan Nuh, inti dari kisah ini tetap sama. Tuhan menginginkan umat manusia hidup dalam kebenaran dan kebaikan, dan mereka yang hidup sesuai dengan kehendaknya akan diselamatkan, sementara yang tidak akan menghadapi hukuman. Pesan moralnya pun serupa dengan yang terdapat dalam Islam. Pentingnya ketaatan kepada Tuhan dan kesediaan untuk mendengarkan wahyunya, meskipun hal tersebut tidak selalu diterima dengan mudah oleh orang lain. Namun, di luar kedua agama Abrahamik, ini ada pula kisah yang menarik dalam tradisi Hindu yang memiliki banyak kesamaan dengan kisah Nabi Nuh, yaitu kisah Manu. Dalam mitologi Hindu, Manu adalah seorang tokoh yang dianggap sebagai nenek moyang umat manusia, yang memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup umat manusia di bumi. Dalam cerita ini, dunia dihancurkan oleh banjir besar yang terjadi sebagai akibat dari dosa dan keburukan umat manusia. Namun, Manu diberi peringatan oleh Dewa Wisnu, yang memberi petunjuk kepadanya untuk membangun sebuah bahtera besar yang akan menyelamatkan dirinya, keluarganya, serta berbagai pasangan hewan. Peran Wisnu dalam cerita ini sangat penting. Sebagai inkarnasi Tuhan, Wisnu turun ke bumi dalam bentuk ikan, untuk memberitahu Manu tentang banjir besar yang akan datang dan memberinya petunjuk mengenai bagaimana cara bertahan hidup. Wisnu juga membantu Manu untuk mengumpulkan berbagai jenis makhluk hidup di dalam bahtera agar kehidupan di bumi bisa terus berlanjut setelah banjir surut. Dalam tradisi Hindu, ini bukan sekadar cerita tentang bencana alam, melainkan juga tentang pemeliharaan dan pelestarian kehidupan yang ada di dunia ini. Wisnu, yang dikenal dengan berbagai inkarnasinya, berperan sebagai penyelamat umat manusia dari bencana besar. Meskipun kisah Manu ini berasal dari tradisi yang sangat berbeda, ada banyak kesamaan dengan kisah Nabi Nuh, baik dalam tema dasar maupun dalam simbolisme yang terkandung di dalamnya. Salah satu kesamaan yang paling mencolok adalah gagasan tentang penyelamatan umat manusia dari bencana besar yang melibatkan pembangunan sebuah bahtera. Dalam kedua kisah ini, tokoh utama, baik Nuh maupun Manu, dipilih oleh Tuhan, Allah dalam Islam dan Wisnu dalam Hindu, untuk menyelamatkan diri mereka dan makhluk hidup lainnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam Kitab Kejadian. Begitu pula dalam mitologi Hindu, air dianggap sebagai simbol pembersihan dan pemurnian yang membasuh dunia dari segala keburukan dan dosa, serta memberi kesempatan bagi kehidupan yang baru. Namun, meskipun terdapat kesamaan dalam cerita-cerita ini,
ada juga perbedaan penting yang mencerminkan pandangan masing-masing agama terhadap peran Tuhan dan tokoh utama dalam kisah tersebut. Dalam agama-agama Abrahamik, seperti Islam dan Kristen, Nuh adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan wahyu, dan banjir tersebut adalah hukuman dari Tuhan terhadap umat manusia yang durhaka. Sebaliknya, dalam tradisi Hindu, Manu bukanlah seorang nabi, melainkan seorang tokoh mitologis yang lebih dekat dengan gagasan tentang manusia pertama yang diberi tugas untuk menjaga dan melestarikan kehidupan di bumi. Wisnu, dalam hal ini, lebih berperan sebagai inkarnasi Tuhan yang turun untuk membimbing Manu dan umat manusia melalui bencana besar tersebut. Simbol Bahtera dalam kedua cerita ini juga memiliki makna yang penting. Dalam agama-agama Abrahamik, Bahtera Nuh sering dipandang sebagai simbol keselamatan dan perlindungan dari kehancuran dunia yang disebabkan oleh kejahatan. Dalam tradisi Hindu, Bahtera yang dibangun oleh Manu juga memiliki makna serupa, yaitu sebagai sarana penyelamatan yang membawa kehidupan dan harapan baru bagi umat manusia. Dalam kedua tradisi tersebut, Bahtera adalah tempat di mana kehidupan dapat terus berjalan meskipun dunia luar dihancurkan oleh bencana besar. Bahtera ini menjadi simbol kesetiaan terhadap kehendak Tuhan dan harapan bahwa setelah masa penderitaan dan kehancuran akan ada kesempatan untuk memulai kembali dan hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Di tengah keanekaragaman tradisi keagamaan yang ada di dunia, ada satu nama yang muncul secara konsisten dalam 3 agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Nama itu adalah Ibrahim, yang lebih dikenal sebagai Abraham dalam tradisi Kristen dan Yahudi. Di dalam ketiga agama ini, Ibrahim diangkat sebagai sosok yang sangat penting, tidak hanya sebagai seorang nabi, tetapi juga sebagai figur sentral dalam perkembangan keyakinan monoteistik. Keberadaannya menandai titik awal perjalanan keyakinan akan Tuhan yang Maha Esa. Sebuah keyakinan yang pada gilirannya akan membentuk sejarah panjang agama-agama besar dunia. Ibrahim dikenal dalam ketiga agama ini sebagai seorang tokoh yang dengan teguh mengajarkan penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa, menentang penyembahan berhala yang tersebar di masyarakatnya. Ia adalah simbol dari keberanian dalam mempertahankan keyakinan dan iman, meskipun harus menghadapi tantangan besar, bahkan harus menghadapi pengorbanan hidup. Dalam kisah yang paling terkenal, Ibrahim diuji oleh Tuhan dengan perintah untuk mengorbankan anaknya. Namun, sebelum ia benar-benar mengorbankannya, Tuhan menggantikan anaknya dengan seekor domba sebagai simbol pengorbanan sejati. Dalam tradisi Islam, kisah ini melibatkan Ismail, sedangkan dalam Kristen dan Yahudi, yang disebutkan adalah Ishak. Di dalam Islam, Ibrahim, atau yang lebih dikenal dengan nama Nabi Ibrahim, bukan hanya seorang nabi besar, tetapi juga dianggap sebagai bapak dari seluruh umat beriman. Dalam Al-Quran, Ibrahim disebutkan dalam beberapa surah, seperti surah Al-Baqarah 2:114 dan surah As-Saffat 37, 102, 107. Kisah tentang Nabi Ibrahim sering dipandang sebagai cermin dari keteguhan dalam menjalankan perintah Tuhan dan sebagai teladan bagi umat Muslim dalam menegakkan keyakinan yang benar. Keberanian dan keteguhan Ibrahim dalam menentang sistem penyembahan berhala dan memeluk keyakinan monoteisme menjadikannya seorang tokoh yang dihormati tidak hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh umat Kristen dan Yahudi. Dalam tradisi Kristen, Ibrahim dikenal sebagai Abraham, seorang tokoh yang sangat penting dalam sejarah keselamatan. Kisahnya tercatat dalam kitab Kejadian, di mana ia diangkat sebagai bapak dari bangsa Israel. Abraham dipandang sebagai simbol dari iman yang teguh, dan perjanjiannya dengan Tuhan dianggap sebagai fondasi bagi perjanjian antara Tuhan dan umat manusia. Dalam tradisi Kristen, kisah pengorbanan Ishak, anak dari Abraham dan Sarah, memiliki makna yang dalam. Ini dianggap sebagai gambaran dari pengorbanan yang lebih besar lagi, yaitu pengorbanan Yesus Kristus yang dianggap sebagai anak Allah dalam ajaran Kristen. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan dalam detail cerita, baik dalam Islam maupun Kristen, Ibrahim dan Abraham tetap dipandang sebagai tokoh utama dalam penyebaran iman monoteistik. Sementara itu, dalam tradisi Yahudi, Ibrahim adalah bapak
dari bangsa Israel dan dianggap sebagai tokoh yang sangat penting dalam membangun hubungan antara Tuhan dan umatnya. Dalam kitab Kejadian, Ibrahim diangkat sebagai sosok yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bapa dari bangsa yang akan membawa wahyu dan kebenaran kepada dunia. Kisahnya tentang kesetiaan dan keberanian dalam menjalani ujian Tuhan menjadi contoh utama bagi umat Yahudi tentang bagaimana hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Namun, dalam perbandingan ini, ada satu aspek menarik yang sering terlupakan, yaitu adanya kesamaan antara sosok Ibrahim dan Dewa Brahma dalam tradisi Hindu. Meskipun kedua tokoh ini berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, kita bisa melihat adanya kesamaan dalam beberapa aspek penting yang layak untuk dieksplorasi. Salah satunya adalah peran mereka sebagai pencipta atau pembentuk dari dunia dan umat manusia. Brahma, dalam tradisi Hindu, adalah dewa pencipta yang memulai proses penciptaan alam semesta. Brahma dianggap sebagai salah satu dari Trimurti, yaitu 3 kekuatan utama dalam Hindu, yang meliputi Brahma, pencipta, Wisnu, pemelihara, dan Siwa, penghancur. Brahma memulai penciptaan alam semesta dengan mengatur segala bentuk kehidupan yang ada. Ia berperan sebagai sumber dari segala ciptaan dan kehidupan di bumi ini. Dalam banyak kisah Hindu, Brahma digambarkan sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan dan pemahaman, menciptakan dunia ini dengan segala keseimbangan dan hukum yang ada. Dalam konteks ini, Brahma sangat mirip dengan peran Ibrahim dalam agama-agama Abrahamik, yang juga dianggap sebagai sosok yang mengajarkan dan membimbing umat manusia menuju Tuhan yang satu. Konsep Brahma sebagai pencipta dan Ibrahim sebagai bapa, monoteisme memang sangat berbeda dalam konteks agama dan budaya masing-masing, tetapi keduanya memiliki kesamaan dalam hal peran mereka dalam memulai suatu perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Ibrahim, meskipun dalam konteks agama-agama Abrahamik tidak dipandang sebagai pencipta alam semesta secara literal, perannya sebagai bapa dari iman monoteistik menjadikannya sebagai figur yang mengarahkan umat manusia kepada Tuhan yang Maha Esa. Begitu pula dengan Brahma, yang meskipun dalam mitologi Hindu memiliki peran sebagai pencipta dunia, ia juga merupakan sosok yang memberikan arahan dan kebijaksanaan bagi umat manusia tentang bagaimana memahami Tuhan yang lebih tinggi. Satu hal yang juga menarik untuk dicatat adalah kemiripan nama antara Ibrahim dan Brahma. Walaupun tidak ada bukti langsung yang menghubungkan kedua nama ini secara historis, kemiripan ini menimbulkan pertanyaan menarik tentang apakah ada pengaruh budaya atau transisi agama yang lebih luas pada zaman kuno yang mungkin mempertemukan kedua nama ini dalam perjalanan sejarah keagamaan dunia. Nama Ibrahim yang berarti Bapa banyak bangsa dalam bahasa Ibrani, dan nama Brahma yang berasal dari akar kata Brahman, yang berarti kekuatan tertinggi atau Tuhan dalam Hindu. Keduanya memiliki konotasi yang mendalam mengenai asal-usul kehidupan dan dunia. Meskipun akar dan konteks kedua nama ini berbeda, mereka menunjukkan adanya kesamaan dalam konsep keagamaan tentang Tuhan sebagai pencipta dan pembimbing umat manusia. Namun, perbandingan antara Ibrahim dan Brahma tidak hanya terbatas pada peran mereka dalam penciptaan atau keyakinan mereka terhadap Tuhan. Aspek lain yang layak untuk diperhatikan adalah peran istri mereka, Sarah dalam tradisi Abrahamik dan Saraswati dalam mitologi Hindu. Dalam kisah Ibrahim, Sarah adalah istri yang setia, meskipun ia menghadapi kesulitan besar, termasuk ketidakmampuannya untuk memiliki anak dalam usia yang sangat lanjut. Dalam kisah ini, keajaiban Tuhan terlihat ketika Ibrahim diberi anak, Ismail, dan kemudian Ishak, yang menjadi pewaris dari perjanjian Tuhan dengan Ibrahim. Sarah, meskipun awalnya tidak bisa memiliki anak, akhirnya menjadi bagian penting dari janji Tuhan yang diberikan kepada Ibrahim. Di sisi lain, dalam mitologi Hindu, Saraswati adalah dewi kebijaksanaan, pengetahuan, musik, dan seni. Sebagai istri dari Brahma, Saraswati berperan sangat penting dalam menjaga keseimbangan pengetahuan dan kebijaksanaan dalam dunia. Saraswati dianggap sebagai dewi yang memberikan petunjuk kepada umat manusia tentang pentingnya pengetahuan dan kebijaksanaan dalam hidup. Peran Sarah dan Saraswati, meskipun dalam konteks yang berbeda, menunjukkan adanya hubungan antara istri yang mendampingi tokoh utama dalam agama-agama ini. Sarah adalah simbol dari kesetiaan dan keajaiban Tuhan, sementara Saraswati adalah simbol dari kebijaksanaan dan pengetahuan yang datang dari Tuhan.
Kisah penyebaran keturunan Nuh dan Abraham menjadi salah satu topik yang menarik untuk ditelusuri, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap perkembangan berbagai peradaban di dunia. Nuh, seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan umat manusia tentang kebatilan dan dosa, memiliki 3 anak yang dikenal dalam kitab-kitab suci dan berbagai tradisi sebagai pemula bagi berbagai bangsa yang ada di dunia. 3 anak, Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, menurut berbagai catatan, menyebar dan mendirikan peradaban-peradaban besar yang kelak menjadi bagian dari sejarah umat manusia. Masing-masing dari ketiga anak ini memiliki pengaruh yang mendalam terhadap pembentukan bangsa-bangsa yang ada, termasuk bangsa Yahudi, Arab, dan Eropa. Di dalam tradisi Islam, kisah keturunan Nuh sangatlah penting. Al-Quran menggambarkan Nuh sebagai nabi yang diutus untuk memperingatkan umatnya, yang telah terjerumus dalam kekufuran dan penyembahan berhala. Setelah banjir besar yang menggenangi dunia, keturunan Nuh dianggap sebagai pewaris pertama bagi umat manusia. Dalam Islam, Nuh tidak hanya dihormati sebagai seorang nabi yang menyampaikan wahyu, tetapi juga sebagai bapak bagi umat manusia setelah peristiwa banjir besar. Setiap anak Nuh pun dianggap sebagai leluhur dari berbagai bangsa yang berkembang kemudian, yang menurunkan generasi-generasi berikutnya. Anak pertama Nuh, Sem, dipercaya oleh tradisi sebagai nenek moyang dari bangsa-bangsa Semitik, termasuk bangsa Yahudi, Arab, dan banyak suku di wilayah Timur Tengah. Sem menjadi tokoh penting dalam sejarah agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam kitab suci Al-Quran, Sem atau dalam tradisi Kristen disebut Shem, dianggap sebagai salah satu dari leluhur yang penting dalam garis keturunan Nabi. Dari keturunan Sem, bangsa-bangsa besar seperti Israel dan Arab muncul. Peran keturunan Sem dalam perkembangan budaya, agama, dan sejarah di kawasan Timur Tengah tak terhitung banyaknya. Mereka memainkan peran kunci dalam kelahiran agama-agama monoteistik besar dan peradaban-peradaban yang mengubah dunia. Anak kedua, Nuh, Ham, dikaitkan dengan bangsa-bangsa yang berkembang di wilayah Afrika dan bagian selatan Asia. Menurut beberapa interpretasi, keturunan Ham melahirkan bangsa-bangsa yang menetap di Afrika, termasuk suku-suku yang lebih banyak berperan dalam pengembangan peradaban di benua tersebut. Dalam kisah Nuh, ada penggambaran tentang kutukan yang diberikan kepadanya, yang menjadi titik perdebatan panjang di kalangan para ahli sejarah dan teologi. Bagaimanapun juga, keturunan Ham menyebar dan menjadi bagian dari perkembangan sejarah peradaban di Afrika, Asia, dan bagian selatan dunia. Anak ketiga Nuh, Yafet, dikaitkan dengan bangsa-bangsa Eropa dan beberapa bagian Asia Utara. Dari keturunan Yafet, muncul peradaban-peradaban besar yang berkembang di Eropa dan beberapa bagian Asia Timur. Banyak dari bangsa-bangsa yang berkembang di kawasan ini menganggap keturunan Yafet sebagai leluhur mereka, yang kemudian membentuk struktur sosial, budaya, dan agama yang sangat berpengaruh. Dalam Al-Quran, Yafet tidak begitu banyak dibicarakan, namun dalam tradisi Kristen dan Yahudi, Yafet berperan penting dalam penyebaran kebudayaan dan pengetahuan di Eropa. Di luar keturunan Nuh, sosok Abraham menjadi tokoh yang sangat penting dalam sejarah peradaban. Dalam tradisi agama-agama Abrahamik, Abraham diangkat sebagai seorang nabi besar yang memiliki peran penting dalam pengajaran monoteisme dan keberagaman agama. Namun, pengaruh Abraham juga meluas ke wilayah yang lebih luas, termasuk ke India dan Persia, tempat di mana ajaran dan keturunannya mulai dikenal. Di wilayah timur, terutama India dan Persia, Abraham atau Ibrahim dikenal dalam tradisi mereka, meskipun dengan penyebutan dan interpretasi yang sedikit berbeda. Sejarah tentang migrasi Abraham dari tanah asalnya di Mesopotamia menuju berbagai wilayah di Timur Tengah menjadi salah satu topik yang sangat menarik. Beberapa sejarawan dan ahli agama meyakini bahwa Ibrahim tidak hanya membangun bangsa-bangsa besar di Timur Tengah, tetapi juga mempengaruhi perkembangan agama dan budaya di wilayah yang lebih jauh lagi, termasuk di wilayah India dan Persia. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menghubungkan Ibrahim dengan India atau Persia, beberapa tradisi mitologis di wilayah tersebut mengisyaratkan adanya pengaruh besar dari ajaran Ibrahim. Ada pula teori yang mengatakan bahwa Ibrahim dan para keturunannya berperan penting dalam pembentukan suku Arya,
sebuah kelompok etnis yang berkembang di wilayah India dan Persia. Suku Arya, yang dikenal karena peran mereka dalam penyebaran ajaran Hindu, memiliki kesamaan dengan banyak prinsip yang diajarkan oleh Ibrahim. Salah satu contohnya adalah penerimaan terhadap keyakinan akan Tuhan yang Maha Esa, yang meskipun diungkapkan dalam bentuk yang berbeda, menunjukkan adanya kesamaan dalam aspek spiritualitas. Di dalam tradisi Hindu, ada tokoh-tokoh yang dikenal sebagai avatar, yaitu manifestasi Tuhan yang turun ke dunia untuk membawa wahyu dan bimbingan bagi umat manusia. Ada kemiripan yang menarik antara konsep nabi dalam tradisi Islam dan Kristen dengan konsep avatar dalam Hindu. Dalam Islam dan Kristen, nabi dianggap sebagai utusan Tuhan yang membawa wahyu dan mengajarkan umat manusia untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Nabi Ibrahim, misalnya, dianggap sebagai nabi yang tidak hanya membawa wahyu, tetapi juga membentuk dasar ajaran monoteisme. Dalam tradisi Hindu, avatar dianggap sebagai perwujudan Tuhan di dunia yang turun untuk menyelamatkan umat manusia. Beberapa avatar yang terkenal dalam ajaran Hindu adalah Krishna dan Rama, dua tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah dan budaya Hindu. Meskipun ada perbedaan dalam cara keduanya membawa wahyu, terdapat kesamaan prinsip antara nabi dalam tradisi Abrahamik dan avatar dalam tradisi Hindu, yaitu mereka berdua datang untuk memperbaiki dunia dan mengajarkan umat manusia untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Ada satu kesamaan yang sangat mencolok antara kedua konsep ini. Baik nabi dalam tradisi Abrahamik maupun avatar dalam tradisi Hindu dipandang sebagai individu yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa perubahan besar bagi umat manusia. Mereka dianggap sebagai figur yang tidak hanya berbicara tentang wahyu atau ajaran Tuhan, tetapi juga membawa perubahan dalam cara hidup umat manusia agar lebih baik, lebih adil, dan lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Konsep wahyu dalam Islam dan Hindu juga memiliki beberapa kesamaan. Dalam Islam, wahyu adalah pesan langsung yang diterima oleh nabi dari Tuhan. Nabi-nabi seperti Ibrahim, Musa, dan Muhammad menerima wahyu sebagai pedoman hidup umat manusia. Dalam tradisi Hindu, meskipun istilah wahyu tidak selalu digunakan, secara spesifik ada ajaran-ajaran suci yang diyakini datang dari Tuhan atau para dewa yang mengarahkan umat manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Kitab-kitab suci Hindu seperti Veda, Upanishad, dan Bhagavad Gita dianggap sebagai wahyu yang mengandung kebijaksanaan dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Buddha, atau lebih tepatnya Siddhartha Gautama, adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah dunia. Beliau adalah pendiri ajaran Buddhisme yang kini diikuti oleh jutaan orang di seluruh dunia. Namun, di balik ketenaran ajaran dan pengaruhnya, muncul pertanyaan menarik. Apakah Buddha memiliki kaitan dengan Nabi Zulkifli dalam tradisi Islam? Pertanyaan ini tidak hanya muncul karena kesamaan konsep moral yang ditemukan dalam ajaran-ajaran keduanya, tetapi juga karena adanya kemungkinan pengaruh silang antara kedua tradisi keagamaan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengeksplorasi lebih jauh tentang kehidupan Siddhartha Gautama, ajaran-ajaran Buddhisme, serta bagaimana konsep-konsep dalam Buddhisme dan Islam dapat memiliki kesamaan yang menarik. Siddhartha Gautama lahir di kerajaan kecil di wilayah yang kini menjadi bagian dari Nepal sekitar 2.500 tahun yang lalu. Sebagai seorang putra dari keluarga kerajaan, ia hidup dalam kemewahan. Tetapi setelah melihat penderitaan manusia yang luar biasa di luar tembok istananya, ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan mencari pencerahan. Perjalanannya, yang penuh dengan pencarian dan pertanyaan tentang hidup, penderitaan, dan solusi bagi keduanya akhirnya mengarahkannya pada apa yang kita kenal sebagai ajaran Buddhisme. Di dalam ajarannya, ia mengajarkan tentang 4 kebenaran mulia dan jalan tengah yang mengarah pada pencapaian nirwana, keadaan bebas dari penderitaan dan siklus kelahiran kembali. Sementara itu, dalam tradisi Islam, Nabi Zulkifli dikenal sebagai salah satu nabi yang memiliki kedudukan penting. Meski informasi mengenai Nabi Zulkifli tidak begitu mendalam dalam Al-Quran, kisahnya banyak diambil dari tradisi lisan dan tafsir. Zulkifli sering dipandang sebagai nabi yang memiliki kesabaran luar biasa
dan dikenal dengan dedikasinya terhadap pekerjaan dan ajaran Tuhan. Dalam beberapa tafsir dan literatur Islam, ada yang berpendapat bahwa Nabi Zulkifli adalah figur yang menghubungkan prinsip-prinsip moral tinggi dengan pengajaran wahyu Tuhan, termasuk dalam hal berperilaku dan beretika. Muncul teori yang mencoba menghubungkan Buddha dengan Nabi Zulkifli, terutama mengingat kesamaan moral dan etika yang diajarkan oleh keduanya. Keduanya, meskipun lahir dalam konteks budaya yang berbeda, mengajarkan tentang pentingnya mengatasi penderitaan, hidup penuh kesabaran, dan menjauhi nafsu duniawi. Salah satu kesamaan yang jelas terlihat adalah pengajaran tentang pengendalian diri dan kehidupan yang bermoral. Nabi Zulkifli, seperti yang tercatat dalam literatur Islam, mengajarkan umat untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan, menunjukkan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, dan menghindari keinginan duniawi yang bisa menjauhkan dari jalan yang benar. Ajaran ini mirip dengan ajaran Buddha, yang juga mengajarkan agar umatnya menghindari keserakahan, kebencian, dan kebodohan, 3 akar dari penderitaan dalam kehidupan manusia. Selain kesamaan dalam ajaran moral, ada pula kesamaan yang lebih mendalam dalam pandangan keduanya tentang kehidupan dan pencapaian spiritual. Dalam Buddhisme, salah satu tujuan utama adalah mencapai nirwana, suatu kondisi bebas dari penderitaan dan siklus kelahiran kembali. Hal ini sangat mirip dengan konsep dalam Islam mengenai pencapaian akhirat, di mana umat Islam berusaha untuk mencapai surga sebagai tempat kebahagiaan yang abadi setelah kehidupan dunia. Meskipun ada perbedaan dalam cara pandang terhadap kehidupan setelah mati, baik nirwana dalam Buddhisme maupun surga dalam Islam, keduanya merupakan tujuan akhir yang mengarah pada pembebasan dari penderitaan. Salah satu konsep yang menarik untuk diperhatikan adalah ajaran monoteisme dalam Buddhisme. Meskipun banyak orang menganggap Buddhisme sebagai agama yang lebih mengutamakan pencerahan pribadi dan tidak terlalu menekankan konsep Tuhan yang personal, ada pandangan dalam ajaran awal Buddhisme yang tidak sepenuhnya mengesampingkan kepercayaan pada suatu entitas tertinggi. Beberapa teks Buddha awal menunjukkan adanya pemahaman tentang prinsip-prinsip kosmik yang menyerupai konsep ketuhanan, meskipun tidak dalam pengertian yang sama seperti dalam agama-agama monoteistik seperti Islam. Beberapa aliran dalam Buddhisme, terutama dalam tradisi Mahayana, bahkan lebih mendekati monoteisme, dengan penekanan pada Buddha sebagai figur utama yang bisa memberikan pencerahan. Walaupun demikian, pandangan ini berbeda dengan ajaran Islam, yang jelas mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah. Namun, penting untuk dicatat bahwa ajaran-ajaran Buddhisme awal lebih mengutamakan pencapaian pencerahan pribadi melalui pemahaman dan pengalaman langsung. Dalam hal ini, perbandingan antara Buddhisme dan Islam bisa dipandang sebagai perbedaan dalam pendekatan spiritual. Dalam Islam, wahyu langsung diberikan oleh Allah kepada nabi-nabinya sebagai petunjuk hidup umat manusia. Sedangkan dalam Buddhisme, pencapaian spiritual lebih bersifat individual, dengan fokus pada pengalaman pribadi dan pencarian pencerahan yang lebih dalam. Meskipun demikian, kedua tradisi ini tetap berbagi nilai-nilai moral yang sangat penting, seperti belas kasih, kesabaran, dan keadilan. Kita juga tidak bisa mengabaikan perbedaan dalam konsep akhirat dan nirwana. Dalam Islam, kehidupan setelah mati sangat ditekankan, dengan surga sebagai tujuan akhir bagi orang-orang yang beriman dan melakukan amal baik. Surga adalah tempat kebahagiaan abadi yang dijanjikan oleh Allah bagi umatnya yang taat. Sementara itu, dalam Buddhisme, nirwana bukanlah tempat seperti surga, melainkan keadaan bebas dari penderitaan dan siklus kelahiran kembali. Meskipun keduanya merupakan bentuk pembebasan dari dunia fana, cara pandang terhadap kehidupan setelah mati sangat berbeda. Islam mengajarkan tentang kehidupan abadi yang penuh kenikmatan, sementara Buddhisme lebih menekankan pada pembebasan dari siklus hidup dan mati yang berulang. Selain perbandingan ajaran-ajaran Buddha dan Islam, kita juga harus melihat bagaimana kedua agama ini berinteraksi di berbagai belahan dunia, terutama di Asia Timur dan Asia Selatan. Islam pertama kali masuk ke wilayah Asia Timur pada abad ke-7 melalui pedagang Muslim yang datang ke wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia, Malaysia, dan bagian-bagian lain dari Asia Tenggara. Proses ini dikenal dengan sebutan Islamisasi,
yang berlangsung perlahan namun berdampak besar pada kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat di kawasan ini. Keberadaan Islam di Asia Tenggara berperan penting dalam transformasi budaya, di mana Islam bertemu dengan ajaran-ajaran lokal, termasuk Buddhisme, Hindu, dan berbagai tradisi animisme. Di India, Islam mulai masuk pada abad ke-12 melalui penaklukan, dan pengaruh kerajaan Muslim yang mendirikan dinasti-dinasti besar seperti dinasti Mughal. Proses Islamisasi di India tidak hanya melibatkan penyebaran agama, tetapi juga membawa dampak besar terhadap budaya, seni, dan pendidikan. Pada masa ini, banyak ajaran Islam yang bertemu dan berinteraksi dengan tradisi Hindu dan Buddha yang telah ada lebih dulu. Meskipun ada ketegangan dan konflik antara umat Muslim dan penganut Hindu-Buddha, proses ini juga menghasilkan sintesis budaya yang memperkaya kebudayaan India secara keseluruhan. Secara keseluruhan, hubungan antara Islam dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara sangat kompleks. Di satu sisi, Islam membawa ajaran yang lebih terstruktur dan bersifat universal, yang sangat kontras dengan ajaran-ajaran lokal yang lebih mengutamakan praktik dan kebudayaan tradisional. Di sisi lain, Islam juga mengadopsi beberapa elemen budaya lokal, termasuk dalam hal seni, arsitektur, dan tradisi keagamaan yang ada di wilayah ini. Proses Islamisasi di Nusantara berlanjut melalui jalur perdagangan dan interaksi antara para pedagang Muslim dengan masyarakat lokal, yang pada akhirnya menghasilkan masyarakat Muslim yang sangat khas dan beragam di kawasan ini. Sejarah hubungan antara agama-agama besar dunia, Islam, Kristen, Yahudi, dan Hindu, ditempuh melalui jalur yang penuh dengan konflik, perselisihan, serta usaha-usaha untuk mencari titik temu. Konflik ini seringkali berakar pada perbedaan doktrinal, baik yang bersifat teologis maupun budaya, dan meskipun banyak yang berfokus pada perbedaan, ada juga upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan sintesis yang dalam banyak kasus disebut sebagai sinkretisme agama. Fenomena ini terjadi ketika elemen-elemen dari berbagai tradisi agama disatukan, baik dengan tujuan untuk mencapai pemahaman bersama, maupun dengan cara yang lebih pragmatis untuk mengatasi perbedaan yang ada. Pertama-tama, kita bisa melihat bahwa sepanjang sejarah, perang agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hubungan antara agama-agama besar ini. Dalam periode tertentu, konflik yang muncul tidak hanya bersifat intelektual, tetapi juga sangat fisik dan politik, dengan perang dan penjajahan menjadi instrumen yang digunakan untuk menyebarkan atau mempertahankan kekuasaan atas ajaran tertentu. Perang salib antara Kristen dan Islam adalah contoh dari ketegangan yang dipicu oleh perbedaan teologis, dengan tujuan tidak hanya untuk menguasai wilayah, tetapi juga untuk mengklaim supremasi dalam hal keyakinan agama. Begitu juga dengan konflik antara Yahudi dan Islam di tanah Palestina, yang terus berlanjut hingga saat ini, yang sebagian besar dipicu oleh klaim atas tanah suci yang dianggap sakral oleh kedua agama tersebut. Namun, meskipun konflik-konflik ini banyak menjadi sorotan, upaya untuk menciptakan sintesis agama dan budaya juga telah berlangsung sepanjang sejarah. Salah satu contoh sinkretisme yang terkenal adalah ketika agama Islam datang ke wilayah India dan Indonesia. Kedatangan Islam di wilayah-wilayah ini pada abad pertengahan membawa pengaruh yang luar biasa terhadap praktik dan pandangan hidup masyarakat setempat. Masyarakat Hindu dan Buddha yang sebelumnya memiliki sistem kepercayaan yang sangat kuat dan mapan mulai dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menyebabkan terbentuknya ajaran-ajaran baru yang mencampurkan elemen-elemen dari kedua sistem kepercayaan ini, meskipun tidak selalu diterima secara luas. Penerimaan Islam yang lebih mudah di wilayah Nusantara, misalnya, tidak hanya terjadi karena faktor politik, tetapi juga karena adanya kesamaan nilai moral yang diajarkan oleh kedua agama. Nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama sangatlah penting dalam ajaran Islam, dan ini diterima dengan baik oleh masyarakat yang sudah lama terbiasa dengan ajaran-ajaran serupa dalam agama Hindu dan Buddha. Oleh karena itu, meskipun Islam mengusung ajaran yang berbeda dalam banyak hal, sinkretisme antara Islam dan budaya lokal tetap terjadi, tercermin dalam seni, arsitektur, dan bahkan praktik keagamaan yang mulai menggabungkan elemen-elemen dari berbagai tradisi. Kehadiran Islam juga berpengaruh besar pada perubahan dalam agama Hindu dan Buddha. Dalam Hindu misalnya, kedatangan Islam memunculkan tantangan terhadap sistem kasta yang telah ada berabad-abad lamanya.
Dengan ajaran yang menekankan persamaan di hadapan Tuhan dan penolakan terhadap diskriminasi sosial, Islam memperkenalkan gagasan bahwa semua umat manusia adalah setara. Meskipun tidak semua elemen Hindu dapat menerima konsep ini dengan mudah, ide kesetaraan yang ditawarkan oleh Islam mulai membentuk cara pandang banyak orang Hindu yang mungkin pada awalnya melihat diri mereka terikat dengan sistem sosial yang lebih ketat. Sementara itu, di dunia Buddha, ajaran Islam juga mempengaruhi beberapa aspek pemikiran keagamaan dan budaya. Dalam tradisi Buddha, khususnya yang ada di wilayah Asia Timur, ajaran Islam membuka ruang bagi dialog teologis yang lebih mendalam mengenai konsep Tuhan, takdir, dan kehidupan setelah mati. Di beberapa tempat, hal ini mendorong reformasi pemikiran dalam ajaran Buddha yang semula lebih fokus pada pencapaian nirwana dan pembebasan dari siklus kehidupan dan kematian, untuk mempertimbangkan lebih dalam tentang masalah keberadaan Tuhan yang lebih personal dan transenden. Dalam konteks ini, kita juga tidak bisa melupakan peran tauhid dalam pemikiran Hindu kuno. Tauhid, yang dalam konteks Islam merujuk pada keyakinan akan Tuhan yang Maha Esa, meskipun lebih menonjol dalam ajaran Islam, ternyata juga memiliki akar yang bisa ditemukan dalam ajaran Hindu kuno. Salah satu sumber yang sering disebut-sebut dalam hal ini adalah Weda, kitab suci utama dalam tradisi Hindu. Dalam Weda, terdapat beberapa kutipan yang menggambarkan gagasan tentang Tuhan yang Maha Esa, meskipun dikemas dalam bentuk yang lebih abstrak dan filosofis. Di dalam Rig Veda misalnya, ada beberapa bagian yang menyebutkan tentang Brahman, yang digambarkan sebagai prinsip kosmik yang maha luas, dan bisa dipahami sebagai pengertian tentang Tuhan yang Esa. Meskipun dalam konteks Hindu, Brahman tidak selalu dipersonifikasikan sebagai Tuhan yang memiliki sifat-sifat tertentu, seperti dalam agama-agama monoteistik lainnya, gagasan tentang kekuatan yang maha besar dan maha esa tetap sangat jelas. Salah satu contoh kutipan dari Rig Veda yang bisa dipertimbangkan adalah pada bagian yang menyatakan Ekam Satvipra Bahuda Vadanti, yang artinya, yang satu itu, para bijaksana menyebutnya dengan berbagai nama. Ini menunjukkan kesamaan dengan konsep Tuhan dalam Islam yang Maha Esa dan tidak terhingga, meskipun dalam pengertian yang lebih filosofis dan abstrak. Demikian pula dalam Yajurveda dan Atharva Veda, kita bisa menemukan pandangan serupa mengenai prinsip ketuhanan yang tidak terhingga dan berada di luar ruang dan waktu. Dalam hal ini, meskipun ajaran Hindu mengembangkan konsep dewa-dewi dengan berbagai perwujudan atau manifestasi, dasar ajaran Veda tetap menegaskan adanya satu prinsip, ketuhanan yang tak terbatas. Hal ini bisa dianggap sebagai cikal bakal pemahaman yang mendekati monoteisme dalam tradisi Hindu, yang meskipun berbeda dari cara pandang Islam, mengandung nilai-nilai ketuhanan yang pada dasarnya mengarah kepada pemahaman bahwa ada satu kekuatan yang lebih tinggi dari segala sesuatu di dunia ini. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa meskipun dalam ajaran Hindu terdapat banyak dewa dan manifestasi Tuhan, di tingkat yang lebih mendalam, kita bisa melihat ada kesamaan pemahaman tentang Tuhan yang Esa, sebuah gagasan yang sejalan dengan ajaran tauhid dalam Islam. Dalam hal ini, meskipun perbedaan dalam cara pandang antara Islam dan Hindu jelas ada, kita bisa menemukan benang merah antara keduanya, khususnya pada tingkat pemahaman mengenai Tuhan yang lebih tinggi. Proses sinkretisme antara agama-agama besar ini, meskipun seringkali dipenuhi dengan konflik, juga berperan dalam membentuk budaya dan pemikiran dunia timur. Penyebaran ajaran Islam, misalnya, tidak hanya mengubah struktur keagamaan dan sosial, tetapi juga membawa pemikiran baru yang meresap ke dalam ajaran Hindu dan Buddha. Di sisi lain, meskipun ada usaha untuk menyesuaikan ajaran-ajaran agama ini dengan tradisi lokal, konflik antara ajaran-ajaran monoteistik dan politeistik tetap menjadi tema utama yang berlangsung selama berabad-abad. Ketika kita berbicara tentang filsafat ketuhanan dalam Islam dan Hindu, kita memasuki dunia pemikiran yang mendalam dan penuh dengan nuansa. Meskipun kedua agama ini memiliki banyak perbedaan dalam praktik dan ritual mereka, ada kesamaan yang menarik dalam cara keduanya merumuskan pandangan mereka tentang Tuhan, penciptaan, dan tujuan hidup manusia. Dalam dunia filsafat, ajaran-ajaran ini tidak hanya memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang jelas, tetapi juga mengungkapkan cara masing-masing tradisi mencari pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi manusia, alam semesta, dan hubungan mereka dengan Yang Maha Esa.
Salah satu pendekatan yang menarik dalam filsafat Islam adalah Sufisme, sebuah aliran mistik yang sangat menekankan pencarian langsung akan Tuhan melalui pengalaman pribadi. Sufi berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang lebih spiritual, seperti melalui zikir, mengingat Tuhan, kontemplasi, dan perenungan dalam keheningan. Dalam banyak hal, pendekatan ini mengutamakan pemahaman langsung dan pribadi tentang Tuhan, yang melampaui pemikiran rasional dan lebih mengutamakan pengalaman batin. Dalam tradisi Sufi, Allah bukan hanya dilihat sebagai Tuhan yang jauh dan tak terjangkau, tetapi sebagai kekuatan yang hadir dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa dialami secara langsung oleh individu yang telah mencapai tingkat pemahaman tertentu. Pendekatan ini bisa dibandingkan dengan salah satu aliran pemikiran dalam Hindu, yaitu Advaita Vedanta. Dalam Advaita Vedanta, yang diajarkan oleh filsuf besar seperti Adi Shankaracharya, inti ajaran adalah bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah satu. Dalam pandangan ini, Tuhan, atau yang dikenal sebagai Brahman, bukanlah entitas yang terpisah dari dunia, melainkan merupakan esensi dari segala yang ada. Segala sesuatu di dunia ini, meskipun tampak berbeda-beda, pada hakikatnya adalah manifestasi dari Brahman yang satu itu. Dalam konteks ini, pencarian spiritual dalam Advaita Vedanta adalah usaha untuk menyadari bahwa diri kita yang terbatas ini sebenarnya adalah satu dengan Brahman, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jika kita melihat dari sudut pandang ini, ada kesamaan yang mencolok antara Sufisme dalam Islam dan Advaita Vedanta dalam Hindu. Keduanya mengajarkan bahwa untuk memahami Tuhan, kita harus melampaui sekadar pemahaman rasional dan membuka diri pada pengalaman batin yang mendalam. Keduanya juga menekankan pentingnya pembersihan jiwa dan hati untuk bisa lebih dekat dengan Yang Maha Esa. Namun, meskipun ada kesamaan dalam cara mendekatkan diri pada Tuhan, perbedaan mendasar terletak pada konsep Tuhan itu sendiri. Dalam Islam, Tuhan itu adalah pribadi yang maha tunggal dan terpisah dari ciptaannya, sedangkan dalam Advaita Vedanta, Tuhan adalah kesatuan dari segala yang ada, yang tidak terpisah dari dunia ini. Selanjutnya, kita juga bisa membandingkan konsep fana dalam Islam dengan konsep moksha dalam Hindu. Fana dalam Sufisme mengacu pada keadaan di mana seseorang benar-benar melupakan dirinya sendiri dan kehilangan identitas individu untuk mencapai penyatuan total dengan Allah. Dalam keadaan fana, seorang sufi merasakan bahwa dirinya tidak lagi terpisah dari Tuhan dan segala sesuatu menjadi satu dalam pengalaman spiritualnya. Konsep ini sangat dekat dengan pencapaian moksha dalam tradisi Hindu, yang merujuk pada pembebasan jiwa dari siklus kelahiran dan kematian, serta penyatuan jiwa individu, Atman, dengan Brahman, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Baik fana dalam Islam maupun moksha dalam Hindu menggambarkan keadaan spiritual tertinggi, di mana individu mencapai pencerahan dan kebebasan dari dunia material yang terbatas. Kedua konsep ini menandakan akhir dari penderitaan dan keterikatan pada dunia fisik, serta penemuan kedamaian abadi dalam persatuan dengan Tuhan. Namun, meskipun ada kesamaan dalam tujuan akhir yang dicapai, yaitu pembebasan dari keterikatan dunia, cara-cara untuk mencapainya berbeda, dan ini mencerminkan perbedaan mendalam dalam cara kedua tradisi ini melihat dunia dan Tuhan. Di luar filsafat spiritual, hubungan antara sains dan agama juga memainkan peran penting dalam kedua tradisi ini. Dalam Islam ada tradisi panjang yang menghubungkan sains dengan agama. Banyak ilmuwan Muslim pada masa keemasan Islam, seperti Al-Biruni, Ibn Sina, Avicenna, dan Ar-Razi, menggabungkan pengetahuan ilmiah mereka dengan pemahaman religius yang mendalam. Mereka tidak melihat sains dan agama sebagai dua hal yang bertentangan, melainkan sebagai dua jalan yang dapat membawa pada pemahaman yang lebih dalam tentang penciptaan dan alam semesta. Islam dalam pandangannya mengajarkan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan yang bisa dipahami melalui akal manusia. Dengan demikian, kajian tentang alam semesta, fisika, biologi, astronomi, dan ilmu pengetahuan lainnya merupakan cara untuk lebih dekat kepada pemahaman tentang Tuhan yang Maha Esa. Dalam tradisi Hindu, meskipun ada penekanan yang kuat pada spiritualitas dan pencapaian moksha,
banyak ajaran-ajaran Hindu juga mengandung prinsip-prinsip yang relevan dengan pemahaman alam semesta. Konsep tentang Brahman, yang merupakan sumber dari segala sesuatu, tidak hanya dianggap sebagai entitas spiritual, tetapi juga sebagai prinsip kosmik yang mengatur segala aspek kehidupan. Pemahaman tentang hukum alam, baik itu melalui ajaran karma atau konsep tentang 3 guna, sifat dasar alam semesta, sattva, rajas, dan tamas, juga memberikan dasar pemikiran yang kaya untuk memahami bagaimana dunia berfungsi. Namun, jika kita kembali pada pertanyaan, apakah Hinduisme dulunya merupakan agama monoteistik? Jawaban atas ini sangat kompleks. Meskipun banyak ajaran dalam Hindu yang memperkenalkan banyak dewa dan dewi, ada jejak-jejak monoteisme dalam teks-teks kuno Hindu, khususnya dalam Weda. Dalam Rigveda, Yajurveda, dan Atharvaveda, kita menemukan konsep tentang satu Tuhan yang Maha Esa, meskipun pengertiannya sangat filosofis dan terkadang lebih abstrak. Dalam beberapa bagian, seperti dalam Rigveda, kita menemukan ungkapan yang menyebutkan bahwa Tuhan yang satu itu disebut dengan berbagai nama oleh para bijaksana. Ini dapat dipahami sebagai pengakuan terhadap monoteisme, meskipun dalam konteks yang berbeda dari ajaran monoteistik yang dikenal dalam tradisi Yahudi, Kristen, atau Islam. Selain itu, ada juga pemahaman tentang Tuhan dalam bentuk Nirguna Brahman, yang menggambarkan Tuhan yang tidak memiliki atribut atau bentuk tertentu, dan hanya dapat dipahami sebagai prinsip esensial yang ada di balik segala sesuatu di dunia ini. Pemikiran ini sejalan dengan gagasan tentang Tuhan dalam Advaita Vedanta yang menyatakan bahwa Tuhan bukanlah entitas terpisah, tetapi merupakan dasar dari semua realitas yang ada. Namun, dalam praktik sehari-hari, agama Hindu lebih dikenal dengan sistem politeisme, yaitu kepercayaan kepada banyak dewa dan dewi. Hal ini berhubungan dengan berbagai tradisi lokal dan regional yang berkembang seiring berjalannya waktu, yang menampilkan keberagaman dalam cara orang memandang dan menyembah Tuhan. Meskipun demikian, jejak-jejak monoteisme dalam Hindu tetap ada, dan ini menunjukkan bahwa pada zaman dahulu, Hindu mungkin lebih terfokus pada konsep Tuhan yang Maha Esa, sebelum berkembang menjadi sistem agama dengan banyak dewa yang memiliki berbagai atribut, dan fungsi. Mengenai hubungan antara sains dan agama dalam kedua tradisi ini, meskipun ada perbedaan dalam cara mereka mendekati alam semesta, baik Islam maupun Hindu memandang bahwa pemahaman tentang dunia dan alam semesta adalah bagian dari pencarian spiritual mereka. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dianggap sebagai sarana untuk memahami ciptaan Tuhan dan mendekatkan diri padanya. Dalam Hindu, pengetahuan tentang dunia juga dianggap sebagai bagian dari pencarian untuk memahami realitas tertinggi, Brahman. Dalam konteks peradaban dunia, peran Islam dan Hindu sangatlah besar, dan keduanya telah memberikan pengaruh yang mendalam terhadap seni, sastra, dan budaya di berbagai belahan dunia. Masing-masing agama ini, dengan ajaran dan tradisi yang kaya, tidak hanya membentuk struktur keagamaan dan sosial, tetapi juga memberikan warna pada perkembangan intelektual dan budaya di masyarakat. Dalam perjalanan sejarah, keduanya berinteraksi dengan berbagai tradisi budaya lainnya, saling mempengaruhi dan beradaptasi dengan zaman. Dampak dari keduanya terasa dalam berbagai aspek kehidupan, dari karya seni dan sastra hingga pandangan terhadap ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Islam, dengan penyebarannya yang luas ke hampir seluruh penjuru dunia, telah memberi kontribusi besar terhadap perkembangan seni arsitektur, sastra, dan ilmu pengetahuan. Di dunia Islam, seni dan arsitektur berkembang pesat, terutama setelah periode awal penyebaran Islam. Salah satu warisan terbesar dari peradaban Islam adalah arsitektur masjid, seperti yang dapat kita lihat dalam desain masjid-masjid besar di seluruh dunia, seperti Masjid Al-Haram di Mekah, Masjid Al-Nabawi di Madinah, dan Masjid Sultan Ahmed di Istanbul. Tidak hanya itu, seni kaligrafi Islam juga memiliki pengaruh yang luar biasa, menjadi bentuk seni yang sangat dihargai dan digunakan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Sastra Arab klasik juga sangat kaya, dengan karya-karya monumental seperti Alf Laila wa Laila atau 1001 Malam, yang menggambarkan kekayaan budaya dan pandangan dunia masyarakat Islam pada masa itu. Di sisi lain, Hindu juga memiliki kontribusi besar dalam perkembangan seni,
sastra, dan budaya. Seni rupa Hindu yang kaya, misalnya, sangat dipengaruhi oleh ajaran agama yang mengajarkan pemujaan terhadap dewa-dewi. Karya seni Hindu, yang biasanya berupa patung atau relief yang menggambarkan dewa-dewi, memiliki tujuan untuk mengungkapkan nilai-nilai spiritual dan kebesaran Tuhan. Arsitektur kuil-kuil Hindu juga mencerminkan pandangan kosmologis yang sangat mendalam, dengan setiap bagian bangunan kuil menggambarkan struktur alam semesta. Begitu pula dalam sastra Hindu, karya-karya besar seperti Mahabharata dan Ramayana memiliki pengaruh yang besar tidak hanya dalam dunia sastra, tetapi juga dalam pandangan hidup masyarakat. Ajaran-ajaran dalam kedua epik tersebut, dengan cerita-cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan kebajikan, terus menginspirasi generasi demi generasi. Seiring berjalannya waktu, perkembangan pemikiran keagamaan di era modern juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, termasuk perubahan sosial dan budaya yang cepat. Dunia modern yang semakin terhubung dengan kemajuan teknologi dan komunikasi telah mengubah cara kita melihat agama dan peradaban. Dalam hal ini, baik Islam maupun Hindu menghadapi tantangan dalam mempertahankan ajaran tradisional mereka sekaligus beradaptasi dengan tuntutan zaman. Pemikiran keagamaan dalam kedua agama ini terus berkembang, dengan banyak cendekiawan dan pemikir agama yang berusaha menghubungkan ajaran-ajaran agama mereka dengan isu-isu kontemporer seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Dalam hal ini, Islam dan Hindu, meskipun memiliki perbedaan mendalam dalam ajaran dan praktik, berupaya untuk mengembangkan ajaran mereka dengan cara yang tetap relevan dalam konteks dunia modern. Namun, di samping perkembangan internal dalam masing-masing agama, juga ada upaya-upaya luar biasa yang dilakukan untuk membangun dialog antaragama. Dalam dunia yang semakin pluralistik, di mana orang dari berbagai latar belakang agama hidup berdampingan, dialog antaragama menjadi semakin penting. Bagaimana Islam, Kristen, Yahudi, dan Hindu dapat berdialog dengan cara yang membangun? Bagaimana mereka bisa menemukan kesamaan, saling menghormati, dan bekerja sama untuk menciptakan harmoni di tengah perbedaan? Ini adalah tantangan besar yang dihadapi oleh pemimpin agama dan masyarakat secara keseluruhan. Di dalam dialog antaragama, salah satu kunci yang paling penting adalah moderasi dan toleransi. Setiap agama, baik Islam, Kristen, Yahudi, atau Hindu, mengajarkan pentingnya perdamaian dan saling menghormati. Moderasi dalam agama mengarah pada sikap yang tidak ekstrem, yang menghindari penghakiman dan kekerasan, serta mengedepankan sikap saling memahami. Dalam konteks ini, Islam memiliki konsep wasatiyah yang mengajarkan jalan tengah, sedangkan Hindu mengajarkan ahimsa atau tanpa kekerasan, yang juga bisa diterapkan dalam interaksi antaragama. Kedua ajaran ini memberikan dasar moral yang kuat bagi upaya-upaya dialog antaragama yang konstruktif. Selain itu, sinkretisme kepercayaan juga menjadi fenomena yang tidak bisa diabaikan dalam banyak tradisi masyarakat Asia. Sinkretisme agama merujuk pada pencampuran atau penggabungan elemen-elemen dari berbagai tradisi keagamaan menjadi suatu bentuk kepercayaan baru yang mengakomodasi berbagai aspek agama yang berbeda. Dalam banyak kasus, sinkretisme ini terjadi di wilayah Asia, termasuk Indonesia dan India, di mana Islam dan Hindu seringkali bercampur dalam budaya lokal. Proses ini menciptakan tradisi keagamaan yang unik, yang mencerminkan adaptasi dan harmoni antara berbagai elemen agama yang berbeda. Di Indonesia misalnya, pengaruh Islam sangat kuat, namun banyak elemen budaya Hindu-Buddha yang tetap dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam upacara pernikahan misalnya, masih ditemukan unsur-unsur tradisi Hindu, meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Selain itu, banyak festival budaya, seperti Lebaran atau Idul Fitri, yang dilaksanakan dengan memadukan tradisi Islam dengan elemen budaya lokal yang berasal dari pengaruh Hindu. Begitu juga dengan seni dan arsitektur di Indonesia, yang menggabungkan gaya Islam dengan elemen-elemen tradisional yang lebih tua, menciptakan suatu bentuk kebudayaan yang khas, dan unik. Di India situasinya juga serupa. Meskipun India dikenal sebagai negara dengan mayoritas Hindu, pengaruh Islam juga sangat besar, terutama di wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Islam. Masjid-masjid besar seperti Taj Mahal, yang menjadi simbol kemegahan peradaban
Islam di India menunjukkan adanya campuran antara budaya Hindu dan Islam. Seni dan arsitektur India sangat dipengaruhi oleh kedua agama ini, dengan elemen-elemen dari Islam yang bercampur dengan tradisi seni Hindu. Begitu juga dalam kehidupan, sehari-hari, banyak orang di India yang merayakan festival yang memadukan tradisi Hindu dan Muslim, menciptakan bentuk sinkretisme budaya yang mencerminkan keberagaman dan toleransi. Penting untuk dicatat bahwa sinkretisme ini tidak selalu berarti pencampuran ajaran agama yang mendalam, tetapi lebih kepada pencampuran elemen-elemen budaya dan ritual yang membawa agama-agama tersebut lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam banyak kasus, sinkretisme ini memberikan ruang bagi orang-orang untuk menjaga identitas budaya mereka, sementara tetap hidup berdampingan dengan orang-orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Penting untuk memahami bahwa studi perbandingan agama bukan sekadar soal menemukan perbedaan antar agama, tetapi lebih kepada upaya untuk menggali dan memahami kesamaan-kesamaan yang mungkin ada di balik perbedaan tersebut. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, studi perbandingan agama menjadi semakin relevan. Ketika kita melihat bahwa dunia ini dihuni oleh umat beragama yang beragam, memahami ajaran dan tradisi agama lain dapat membantu kita membangun pemahaman yang lebih baik dan mencegah perpecahan. Selain itu, studi ini juga membuka kesempatan untuk berdialog dan bekerja sama dengan umat agama lain demi menciptakan dunia yang lebih damai. Studi tentang sejarah kepercayaan, khususnya agama-agama besar dunia seperti Islam, Kristen, Yahudi, dan Hindu, dapat memberikan pembelajaran berharga tentang bagaimana kita bisa menjaga keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Dalam sejarah panjang, umat manusia, agama-agama ini telah berkembang dengan berbagai tantangan dan pergolakan. Namun sebagian besar telah berhasil bertahan dan tetap relevan hingga kini. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap sejarah kepercayaan ini, kita dapat belajar banyak tentang toleransi, kesabaran, dan bagaimana menghargai perbedaan. Sejarah mencatat bagaimana agama-agama besar ini saling mempengaruhi, beradaptasi, dan kadang-kadang bahkan berkonflik. Namun, ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari proses tersebut, terutama dalam menghadapi tantangan zaman modern yang semakin kompleks. Setelah mempelajari berbagai aspek perbandingan agama antara Islam, Kristen, Yahudi, dan Hindu, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa meskipun masing-masing agama ini memiliki akar dan ajaran yang berbeda, ada banyak kesamaan yang mendasarinya. Misalnya, konsep ketuhanan yang menjadi pusat ajaran masing-masing agama ini, meskipun berbeda dalam cara penafsirannya, tetap menggambarkan keyakinan pada Tuhan sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Dalam konteks ini, kita bisa melihat adanya benang merah yang menghubungkan semua agama-agama tersebut, yang dapat menjadi landasan untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan hidup dan pencapaian spiritual. Namun, meskipun terdapat banyak kesamaan, ada pula perbedaan fundamental yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Perbedaan ini bukan hanya dalam hal doktrin dan ajaran, tetapi juga dalam hal praktik ibadah, pandangan tentang kehidupan setelah mati, serta cara umat masing-masing berhubungan dengan Tuhan. Dalam hal ini, penting bagi setiap individu untuk menghargai dan memahami bahwa perbedaan itu bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan sesuatu yang bisa dipelajari dan dihargai. Setiap agama memberikan jawaban yang berbeda terhadap pertanyaan-pertanyaan besar tentang eksistensi manusia dan tujuan hidup. Tetapi semuanya tetap berfokus pada pencarian makna dan kebenaran. Berbicara tentang bagaimana agama-agama ini berkembang, dari akar yang sama, kita bisa melihat bahwa sejarah masing-masing agama mencatat perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, dan budaya. Islam, Kristen, dan Yahudi, misalnya, memiliki akar yang sama dalam tradisi Abrahamik, sementara Hindu, meskipun lebih tua dan berasal dari tradisi yang berbeda, tetap memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan agama-agama lainnya di wilayah Asia. Dari sudut pandang historis, kita bisa melihat bagaimana perjalanan agama-agama ini saling berinteraksi, saling mempengaruhi, bahkan terkadang berkonflik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam banyak hal, semua agama ini berasal dari pencarian yang sama. Untuk menemukan jalan menuju Tuhan, untuk mengerti kehidupan dan alam semesta, dan untuk hidup sesuai dengan moralitas yang baik. Masa depan, hubungan antara Islam, Kristen, Yahudi, dan Hindu menjadi sangat menarik untuk dipertimbangkan.
Dalam dunia yang semakin pluralistik, tantangan terbesar bagi agama-agama ini adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai keimanan mereka sambil tetap hidup berdampingan dalam harmoni dengan penganut agama lain. Di satu sisi, banyak orang berpendapat bahwa dunia modern yang semakin global ini membutuhkan agama-agama untuk lebih terbuka terhadap perbedaan dan berfokus pada persamaan-persamaan yang ada. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa setiap agama harus tetap mempertahankan identitas dan doktrinnya masing-masing, tanpa harus mencampur adukan ajaran agama lain. Tantangan modern dalam mempertahankan keimanan juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Di era globalisasi ini, kita seringkali dihadapkan pada pengaruh budaya luar yang kuat, yang dapat menggerus nilai-nilai agama tradisional, terutama bagi generasi muda, yang seringkali terpapar oleh informasi dan ideologi yang datang dari berbagai belahan dunia. Mempertahankan keimanan yang kuat bisa menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penting bagi setiap agama untuk terus memperbaharui cara mereka mendekati ajaran agama dalam konteks modern, sambil tetap setia pada prinsip-prinsip dasar yang telah diwariskan oleh para pendahulu mereka. Di sisi lain, muncul pula pertanyaan yang lebih mendalam. Apakah mungkin untuk mempersatukan kepercayaan-kepercayaan ini? Apakah mungkin untuk mencapai suatu titik di mana agama-agama ini bisa bekerja sama tanpa kehilangan esensi dari ajaran mereka masing-masing? Ini adalah pertanyaan yang sangat sulit dijawab, mengingat perbedaan yang ada. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan dalam dialog antaragama. Ada banyak contoh di mana pemimpin agama dari berbagai tradisi berusaha untuk menemukan titik temu, dan meskipun tidak selalu mudah, hasilnya bisa sangat positif. Upaya untuk memperkuat dialog antaragama, menghilangkan ketegangan, dan membangun pemahaman yang lebih baik adalah langkah pertama yang sangat penting dalam mewujudkan keharmonisan antar umat beragama. Sinkretisme, yang mengacu pada pencampuran ajaran dari berbagai agama, adalah fenomena yang tidak bisa dihindari dalam masyarakat yang plural. Beberapa orang mungkin melihat sinkretisme sebagai sesuatu yang positif, karena memungkinkan adanya penyerapan elemen-elemen baik dari berbagai agama, sementara yang lainnya mungkin melihatnya sebagai ancaman terhadap kemurnian ajaran agama. Namun, dalam masyarakat yang semakin terhubung, sinkretisme juga bisa menjadi sarana untuk memperkaya budaya dan tradisi agama, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang ada. Islam memiliki pandangan yang jelas tentang hubungan antara agama-agama lain dan bagaimana umatnya seharusnya bersikap terhadapnya. Dalam Al-Quran, ada banyak ayat yang mengatur hubungan umat Islam dengan pemeluk agama lain, baik dalam hal interaksi sosial, perdamaian, maupun dalam berdakwah. Meskipun Islam menganggap dirinya sebagai jalan yang benar dan final menuju Tuhan, ia juga mengajarkan umatnya untuk menghargai hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Islam mengajarkan bahwa setiap agama memiliki posisi dan kedudukannya masing-masing dalam sejarah penciptaan dan wahyu Tuhan. Al-Quran mengakui bahwa agama-agama yang ada sebelum Islam, seperti Yahudi dan Kristen, memiliki sumber wahyu yang datang dari Tuhan yang sama, meskipun ajaran-ajaran tersebut dianggap telah mengalami perubahan dan penyimpangan dalam perkembangannya. Dalam Al-Quran, umat Islam diingatkan untuk melihat orang-orang yang berbeda agama dengan penuh hormat dan tanpa permusuhan. Misalnya, dalam surah Al-Baqarah 262, disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Syabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini menunjukkan bahwa ada pengakuan terhadap umat agama-agama lain yang hidup sesuai dengan ajaran moral dan kebenaran yang mereka yakini, meskipun berbeda dengan Islam. Namun Al-Quran juga menekankan bahwa ajaran Islam adalah wahyu yang terakhir dan paling lengkap. Dalam surah Al-Ma'idah 53 disebutkan, "Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridai Islam itu jadi agama bagimu." Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah penyempurnaan dari wahyu-wahyu sebelumnya, dan bagi umat Islam, tidak ada agama lain yang lebih lengkap dan final selain Islam. Meskipun demikian,
Islam tidak mengajarkan untuk membenci atau merendahkan agama-agama lain. Sebaliknya, Al-Quran mengajak umat Islam untuk hidup berdampingan dengan umat agama lain, asalkan ada rasa saling menghormati dan menghargai. Dalam hal dakwah, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk menyebarkan ajaran agama dengan cara yang bijaksana dan penuh kesabaran. Dalam surah An-Nahl 16-25, Allah berfirman, "Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." Ayat ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lembut, penuh hikmah, dan dialog yang konstruktif dalam berdakwah kepada non-Muslim. Umat Islam diharapkan untuk tidak memaksakan agama mereka kepada orang lain, melainkan untuk menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang rasional, penuh kasih, dan bijaksana, serta memberikan ruang bagi orang lain untuk menerima atau menolaknya, sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Islam mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah 2:256 yang berbunyi, "Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat."